Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Kimia Analisis Instrumental dari program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carolina Nia Fasimangunsong dengan NIM 4231014 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tirza Renita Grasmodo dengan NIM 4231044. Perkenalkan, nama saya Salma Naila dengan NIM 4221034. Kemudian perkenalkan, nama saya Anissa Azahwa dengan NIM 4231004. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama yuk. Kita mau belajar tentang apa ya hari ini? Kalian pernah nggak sih kepikiran gimana caranya mengetahui kadar senyawa yang terdapat dalam suatu obat? Iya ya, bagaimana kalau kita ambil obat nifedipin sebagai contohnya? Wah, menarik itu. Yuk kita pelajari bersama. Jadi, apa itu nifedipin? Nifedipin memiliki nama kimia 1,4 dihidro 2,6 dimetil 4 O nitrofenil 3,5 dipiridina dikarboksilat. Nifedipin memiliki aktivitas antagonis kalsium atau Ca channel blocker yang mempunyai efek vasodilatasi kuat arteriolar. Kemudian diindikasikan untuk hipertensi dan angina pectoris dengan efek samping yang paling umum terkait vasodilatasi adalah pusing, sakit kepala, hipotensi, edema perifer, takikardia, jantung berdebar, kemudian terjadi peningkatan frekuensi kemih, lesu, gangguan penglihatan, dan depresi mental. Selain itu juga dapat menyebabkan kelainan fungsi hati atau kolestatis karena adanya reaksi hipersensitivitas gingival, hiperplasia, dan tremor. Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk penetapan kadar nifedipin dalam obat dengan spektrofotometer UV visible. Metode ini dikembangkan dan divalidasi menggunakan parameter seperti akurasi, linearitas, batas deteksi, batas kuantifikasi, dan presisi. Kemudian digunakan karena alat ini sederhana, memiliki sensitivitas dan spesifikasi yang telah dikembangkan untuk validasi nifedipin dalam bentuk sediaan tablet. Untuk pembuatan kurva kalibrasi terdapat pada konsentrasi 2 hingga 10 mikrogram per mili. Kemudian bagaimana sih cara pelaksanaannya secara lebih lanjut? Simak videonya ya. Nah, sebelum masuk ke prosedur lebih lanjut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang diperlukan adalah spektrofotometri UV vis, kuvet, gelas ukur, labu ukur, mortir dan stemper, corong, dan pipet ukur. Kemudian, bahan yang dipersiapkan adalah standar nifedipin, sampel nifedipin, dan metanol. Setelah alat dan bahan semuanya dipersiapkan, prosedur selanjutnya adalah preparasi standar untuk kurva kalibrasi. Konsentrasi yang digunakan adalah 0,008, 0,009, 0,010, 0,011, dan 0,012 mg per mililiter. Selanjutnya timbang saksama kurang lebih 25 mg nifedipin dan dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml, dilarutkan dengan 25 ml metanol. Selanjutnya dibuat seri kurva konsentrasi dengan dipipet 0,8 ml, 0,9 ml, 1 ml, 1,1 ml, dan 1,2 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan dilarutkan sampai tanda batas. Baca hasil dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum kurang lebih 238 nanometer. Syarat keberterimaan nifedipin adalah 90-110%. Setelah preparasi standar yang sudah dijelaskan oleh teman saya Caroline, yang berikutnya adalah preparasi sampel. Berat tablet 200 mg mengandung 10 mg nifedipin. Timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 10 mg nifedipin. Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Tambahkan sejumlah metanol pekat. Sonikasi, encerkan dengan metanol pekat sampai tanda.
kocok dan saring, pipet 5 ml filtrat ke dalam labu ukur 50 ml, encerkan dengan metanol pekat sampai tanda, baca hasil spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum kurang lebih 238 nanometer. Nah, selain menggunakan metode kurva kalibrasi, penetapan kadar nifenidin juga bisa dilakukan dengan metode one point standar. Berikut langkah-langkahnya. Nah, yang pertama ada preparasi standar. Timbang seksama kurang lebih 25 mg nifenidin, masukkan ke labu ukur 250 ml, larutan dalam 25 ml metanol pekat. Lalu pipet sebanyak 1,0 ml larutan tersebut dan masukkan ke labu ukur 10 ml. Tambahkan larutan metanol pekat, baca hasil dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum kurang lebih 238 nanometer. Yang kedua ada preparasi sampel. Gerus 20 tablet nifenidin, kemudian timbang sampel setara dengan 10 mg tablet nifenidin. Bobot tablet 200 mg. Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan sejumlah metanol pekat, sonikasi, encerkan dengan metanol pekat sampai tanda, kocok dan saring. Pipet 5 ml filtrat ke dalam labu ukur 50 ml, encerkan dengan metanol pekat sampai tanda, baca hasil dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum kurang lebih 238 nanometer. Untuk perhitungannya, hitung jumlah dalam miligram nifenidin dalam zat uji dengan rumus berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah spesifikasi. Ditetapkan dengan perolehan respon pengukuran dari sampel yang mengandung analit dibandingkan dengan perolehan respon pengukuran dari sampel yang tidak mengandung analit. Dengan respon pengukuran tidak diperoleh dari bahan yang berdekatan dengan analit. Bagaimana langkah spesifikasi? Spesifikasi dilakukan dengan pertama, melakukan preparasi spesifitas nifedipin, kedua, pembuatan blanko dimasukkan ke dalam kuvet dan dilakukan pengukuran garis dasar pada panjang gelombang 238 nanometer. Kemudian yang ketiga, preparasi placebo sebanyak 190 mg dan masukkan labu takar, disaring, dipipet, kemudian larutan, ditambahkan metanol P. Yang keempat, preparasi larutan standar dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur pada rentang panjang gelombang maksimum 238 nanometer. Dan yang terakhir, larutan nifedipin dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur pada panjang gelombang 238 nanometer. Kemudian untuk formulanya sendiri, formula spesifikasi yaitu terdapat nifedipin sebagai zat aktif sebesar 10 mg, kemudian bahan tambahan berupa placebo sebesar 190 mg, sehingga diperoleh total berat satu tablet sebanyak 200 mg. Selanjutnya yaitu uji presisi. Ditetapkan dengan menentukan kadar larutan sampel dengan cara replikasi, sehingga hasil dihitung secara statistik perkiraan yang sah dari simpangan baku. Presisi dilakukan dengan dua cara, yaitu preparasi standar dan preparasi sampel. Untuk cara preparasi standar yaitu timbang seksama 25 mg nifedipin, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml, larutkan dalam 25 ml metanol. Pipet sebanyak 1 ml, larutkan dan masukkan ke dalam labu ukur 10 ml, tambahkan larutan metanol pekat. Untuk preparasi sampel, cara yang pertama yaitu gerus 20 tablet nifedipin. Timbang sampel setara dengan 10 mg tablet nifedipin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan sejumlah metanol pekat. Sonikasi, encerkan dengan metanol pekat sampai tanda batas. Dikocok, kemudian disaring, dan pipet 5 ml filtrat ke dalam labu ukur 50 ml. Encerkan lagi dengan metanol P sampai tanda batas. Kemudian, ukur absorbansi dengan cara 6 kali replikasi dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 238 nm. Untuk syarat keberterimaan presisi dihitung dengan persen RSD. Tablet nifedipin mengandung nifedipin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Sehingga pada tabel dikatakan
Jika zat aktif mengandung 90-110%, maka persen RSD-nya yaitu 1%. Rumus untuk mencari persen RSD yaitu standar deviasi dibagi rata-rata dan dikali 100%. Untuk mengetahui kadar suatu sampel, rumusnya yaitu kadar sama dengan absorbensi sampel dikali C standar dikali bobot tablet dibagi absorbensi standar rata-rata dikali C sampel dikali label klaim dan dikali 100. Selanjutnya yaitu uji akurasi. Uji akurasi adalah kedekatan hasil analisis yang didapat dengan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya adalah standar yang baku. Cara yang pertama yaitu preparasi standar. Caranya yaitu timbang seksama 25 mg nifedipin, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml, larutkan dalam 25 ml metanol. Lalu pipet sebanyak 1 ml dan masukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan tambahkan lagi dengan metanol. Untuk cara preparasi larutan yang 80% dengan cara timbang 190 mg placebo ditambah dengan 4 mg standar nifedipin ke dalam labu ukur 50 ml. Encerkan hingga tanda batas, lalu pipet sebanyak 1 ml larutan dan masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Tambahkan sejumlah metanol, sonikasi, encerkan dengan metanol P sampai tanda batas. Kocok, kemudian disaring. Larutan dipipet 5 ml ke dalam labu ukur 50 ml. Encerkan dengan metanol P sampai tanda batas. Langkah selanjutnya adalah preparasi larutan 100%. Timbang 190 mg placebo dan 5 mg standar nifedipin ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian diencerkan hingga tanda batas, lalu dipipet sebanyak 1 ml larutan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Tambahkan sejumlah metanol pekat, kemudian disonifikasi dan diencerkan dengan metanol pekat sampai tanda batas. Kocok dan saring. Pipet 5 ml filtrat ke dalam labu ukur 50 ml dan diencerkan dengan metanol pekat sampai tanda batas. Selanjutnya adalah preparasi larutan 120%. Timbang 190 mg placebo ditambahkan dengan 6 mg standar nifedipin dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Diencerkan hingga tanda batas. Lalu pipet sebanyak 1 ml larutan dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Tambahkan sejumlah metanol pekat, kemudian disonifikasi dan diencerkan dengan metanol pekat sampai tanda batas. Kocok dan saring. Pipet 5 ml filtrat ke dalam labu ukur 50 ml. Encerkan dengan metanol pekat sampai tanda. Semua larutan dibaca absorbansinya dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimal yaitu 238 nanometer. Dan seluruh preparasi larutan masing-masing dibuat triplo. Adapun perhitungan recovery, yaitu konsentrasi aktual dibagi dengan konsentrasi teoritis dikali 100%. Berikut syarat keterimaan akurasi. Jadi bagaimana teman-teman tentang pembahasan pengukuran kadar atau penentuan kadar nifedipin? Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, penentuan kadar nifedipin dalam tablet digunakan alat yaitu spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 238 nm dengan variasi konsentrasi yang selanjutnya diperoleh kurva kalibrasi dan absorbansi. Yang terakhir, kemudian dilakukan pengecekan akurasi dengan menambahkan standar ke placebo dalam 3 level konsentrasi yaitu 80%, 100%, dan 120%. Dari ketiganya diperoleh akurasi dan konsistensi dengan mengukur kadar nifedipin. Mudah bukan? Proses lengkapnya ada di video tadi ya. Bye-bye.